lah nggak belajar nanti. Kalau itu Barjo ngerti Tuhan, ngerti kayak. Kalau tahu nggak bisa 100% mengatakan tahu, tapi saya ngerti tapi. Tuhan itu apa, siapa, di mana, bagaimana, milik siapa, untuk apa? Kok semuanya mencari Tuhan? Karena tidak tahu jati diri. Mosok kok orang Indonesia kok diem bersemedi kok dapat fisik kok bahasa Eropa, ya nggak mungkin. Tuhan memberi pencerahan kepada kita seorang Jawa, mosok pakai bahasa Jepang Tuhan. Itulah adilnya Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau saya nggak ngerti, nggak mau bicara saya. Makanya jangan ngaku. Nah, akunya ini loh yang berat. Ngaku-ngaku ngeklaim. Nah, kalau gitu Barjo kok jadi pedoman orang sedunia? Bukan, saya tidak minta jadi pedoman orang sedunia. Coba kalau orang sedunia itu nganut saya, sama saya, nggak ada perang. Buktikan kalau nggak percaya. Saya tidak akan berpihak kanan, tidak akan berpihak kiri. Kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Ini. Barjo ini, yang bicara ini. Wong Jawa ini, sing diandelin apa? Seksi Allah, janji Allah. Orang bertuhan, kalau masih mau, apalagi dengan sengaja, melakukan kesalahan dengan sengaja, itu belum nyampe, masih jauh. Tapi manusia tetap pernah salah, pernah luput, lupa, itu memang apa sandangannya manusia. Tapi salahnya jangan sekali-kali itu disengaja. Orang melakukan kesalahan disengaja, sekecil apapun, itu sudah kategori kejahatan. Kalau itu Barjo tahu Tuhan, saya nggak tahu tapi saya ngerti. Sekali-kali saya diberitahu ada tanda. Ada 5. Tanda itu orang kalau bertuhan ada 5. 1 suara, 2 rupa, 3 rasa, 4 aroma, dan 5 daya. Kesemuanya ini nanti keluar dayanya masing-masing, punya daya kekuatan masing-masing ini. Dan ingin jelas ya, silahkan belajar sama saya. Jangan tanya saja, enak itu. Tanya dijawab, lah nggak belajar nanti. Kalau itu Barjo ngerti Tuhan, ngerti kayak. Kalau tahu nggak bisa 100% mengatakan tahu, tapi saya ngerti tapi. Tuhan itu apa, siapa, di mana, bagaimana, milik siapa, untuk apa? Kok semuanya mencari Tuhan? Sampai berani ngeklaim, ini rumah Tuhan. Waduh, kalau datang ke sini sudah menjadi tamunya Tuhan. Nek Tuhan, percaya jadi tamu Tuhan, tapi bukan Tuhan. Nah, ini dalam sepengetahuan saya, jadi ya gimana toh? Kadang orang itu tadi ya dikatakan, yang dikatakan aku itu siapa yang nggak bisa memperjemahkan? Hanya ngaku. Ini kepalaku, ini tanganku, ini kakiku loh. Kunya ini loh. Itu tadi. Tuhan ada hanya satu. Tapi di mana-mana ada Tuhan. Tapi di Amerika tidak ada Tuhan.
Karena orang Amerika nyebutnya bukan Tuhan. Mungkin di Eropa ya bukan Tuhan namanya. Ya, Lain bangsa, lain bahasa. ya itu mungkin kalau masalah penamaan itu saya kira Enggak beda-beda, masalah. beda-beda memang ya. Beda. Ada yang menyebut Sang Hyang Widi, ada yang menyebut Allah, Allah, Allah God, dan sebagainya. sebagainya. Ya, Dan yang penting orang itu sinau harus mengerti. Pengertiannya ini deh, harus bisa menerima pengertiannya. Kalau sudah ngerti ya lebih enak lah belajar. nah, kalau misalnya dikaitkan dengan keilmuan Jawa ya, kan ada tembung bahwa Tuhan itu tan kena kinaya ngopo. Benar. Berarti mungkin tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa mungkin dinarasikan, diceritakan, diimajinasikan, dipikirkan dan lain sebagainya. Lantas kira-kira untuk menyebutkan atau menjelaskan adanya Tuhan itu bagaimana? Nah, tinggal kita diciptakan di dunia sebagai apa? Sebagai siapa? Kita ini sebagai orang Jawa. Nggak mungkin Tuhan itu memberi wisik, memberi dawuh pada kita pakai bahasa Arab. Nggak mungkin. Saya tidak percaya itu. Kita orang Jawa, Tuhan ngasih tahu, ngasih dawuh, pasti bahasa Jawa. Nggak mungkin bahasa Inggris, nggak mungkin bahasa Cina. Ini meletakkan percaya saja ini orang sudah banyak yang ragu-ragu karena tidak tahu jati diri. Mosok kok orang Indonesia kok diem bersemedi kok dapat fisik kok bahasa Eropa, ya nggak mungkin. Tuhan memberi pencerahan kepada kita seorang Jawa, mosok pakai bahasa Jepang Tuhan. Itulah adilnya Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau Tuhan tidak ada, manusia tidak bisa mengatakan, tidak bisa nyebut. Benar, kalau Jepang nggak ada Tuhan, mungkin Tuhan nggak ada. Namanya beda mungkin. Misalnya orang, ya orangnya ya satu ini. Seandainya orang, oh, Tuhan kok diumpamakan, enggak, kalau nggak kelihatan, kalau nggak diumpamakan, mau dikatakan bagaimana? Ya jangan bicara tentang Tuhan. Jadi jangan bicara tentang Tuhan kalau nggak bisa diumpamakan. Karena Tuhan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Mata kepala. Ada. Kalau nggak ada, manusia nggak bisa mengatakan. Ini ada angin. Oh iya, bisa dirasakan. Angin. Tapi manusia nggak bisa melihat itu angin. Nggak bisa. Bukan berarti bahwa yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Iya, benar. Okay, Yang tidak bisa dilihat kasat mata bukan berarti tidak ada. Coba rata-rata pada umumnya manusia tahu makhluk yang namanya jin, namanya setan. Nggak tahu. Itu loh yang sering-sering ngomong itu. Terkecuali orang itu punya teman jin, nggak tahu itu jin. Itu nanti kelihatannya berbentuk apa. Saya yakin itu. Menjelek-jelekan setan misalnya, dijelek-jelekan. Belum tentu setan itu menjelekan dia kok. Itu kan bukan hak kita, bukan ranah kita. Makanya kita sebagai orang penghayat, ya jangan ngutuk lah. Kita bukan Tuhan. Mau dikutuk, mau diapa, itu kan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Ada positif, ada negatif.
Ada positif, ada negatif, itu kan bagi manusia. Bagi hewan, hewan nggak tahu positif dan negatif. Bangsa peri, bangsa jin, yang negatif itu yang mana, yang positif yang mana. Kadang-kadang itu bisa melakukan itu disuruh orang. Sekarang kan banyak orang mencari teman kerja dengan bangsa peri. Jadi kalau bisa ya jangan jangan menjelekkan lah. Coba urus diri sendiri. Aku ini sudah benar apa belum? Bisa gitu ya lumayan juga lah. Orang itu nggak mudah bertengkar. Nah, itu yang namanya sadar diri. Nah, kalau masih senang menjelek-jelekan orang, kalau kamu nggak seperti aku besok nggak bisa naik surga ya. Surga ini milikmu, Pak. Oh, nggak ikut punya. Kalau kamu mau gini besok dapat ganjaran begini, kamu yang ganjar. Nah, itu orang salah kaprah hanya untuk mencari keuntungan secara pribadi. Oke. Barusan ada beberapa kalimat yang dijelaskan Mbak Harjo itu menurut saya sangat menarik. Nah, ketika mungkin golongan daripada jin dan peri itu bisa disuruh, dikendalikan sama si tuannya, sama majikannya, mungkin untuk keperluan tertentu. Nah, di sini saya bukan ingin membahas tentang yang itu, tapi bagaimana misalnya kita itu sebagai orang yang istilahnya bisa mengantisipasi, karena kan kita tidak tahu, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat bermacam-macam, beraneka warna dan sebagainya. Mungkin tidak menutup kemungkinan ada salah satu yang tidak suka dengan kita, akhirnya mungkin memakai cara seperti itu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan begini, bagaimana cara bagi kita yang mungkin orang awam dalam mengantisipasi sekiranya hal-hal tersebut itu tidak sampai terjadi pada keluarga kita gitu, Bapak? Ya, asal kita tidak lepas kontrol diri, tahu jati diri, tidak mungkin. Orang itu senang dan tidak senang itu pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Sebaik apapun masih ada yang tidak senang. Sejelek apapun masih ada yang suka. Ya. Makanya kalau untuk mengantisipasi diri kita masing-masing, ya yang penting itu tadi, jangan sampai melakukan kesalahan dengan sengaja, supaya ya dengan siapa saja, di mana saja, supaya kita tidak dicela oleh orang lain lah. Kalau masih ada orang yang mencela kita, itu kurang gini lah ukurannya dia. Kan saya sudah bilang, dunia itu bukan dia tolok ukurnya. Kalau misalnya ada usaha di Wiradadi mungkin secara zahir ada yang mengatakan dipagari ya dalam tanda kutip, itu saya pernah dengar ada istilahnya suruh menanam salah satunya tebu wulung, salah satunya sebagai antisipasi untuk hal-hal negatif yang mau menyerang keluarga kita. Nah, apakah juga memang ada gitu Bapak? Ada. Menurut versi Jawa ini? Ya. Ada, makanya kan gini. Nah, itu kan mengungak kembali ke belakang. Tadi kan saya sudah bilang, sebelum ada manusia, sebelum ada bangsa jin, sebelum ada kewan, tanaman itu ada dulu. Iya. Nah, untuk itulah, itu bisa dipakai alat atau apa ya, alat atau syarat-syarat seperti itu, pembohongan dulu. Walaupun saya tidak tahu, tidak mengerti, kan sudah banyak cerita. Kita ini dibohongi dengan Syekh Subakir.
Ya toh? Syekh Bakir ini orang dari mana? Karena ingin menduduki Jawa ini, yang mengatakan tanah Jawa itu harus ditumbali ini, pakai duk, pakai alang-alang. Itu siasat gitu. Nah, waktu itu memang bangsa kita sangat bodoh. Sangat bodoh. Terus akhirnya orang percaya. Orang Jawa ini bodoh betul. Baru kita bangkit dari kebodohan ini. Sekarang saja masih bisa dibohongi mentah-mentah. Ya nggak banyak bicara lah. Itu tadi. Tadi pagi kan ada orang datang ke sini.